Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai duktilitas dan energi disipasi dari mata kuliah Mekanika Bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama STMT. Biodata saya yaitu nama saya Khairul Rozikin dengan NIM 2105216181037, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, offering B2 HB dari Universitas Negeri Malang. Materi pembahasan duktilitas dan energi disipasi. Yang pertama yaitu mengenai definisi, yang kedua ilustrasi, yang ketiga itu pengaruh, yang keempat studi kasus, dan kelima yaitu contoh perhitungan. Yang pertama itu duktilitas. Definisi dari duktilitas adalah ukuran suatu kemampuan dari struktur untuk mengalami lanjutan yang besar tanpa mengalami penurunan kekuatan yang berarti. Sementara itu, duktilitas menjadi salah satu sifat dari material, yaitu pada struktur bangunan khususnya pada beton bertulang dan juga logam. Duktilitas pada beton bertulang merupakan perbandingan suatu parameter deformasi pada saat tulangan tarik terluar penampang mengalami leleh pertama. Berikut adalah ilustrasi dari duktilitas. Duktilitas penampang elemen dinyatakan dengan duktilitas kurvatur atau mu pi, yaitu perbandingan kurvatur pada saat regangan tekan beton menjadi nilai batas pi mu dengan kurvatur pada saat tulangan baja mencapai keadaan leleh, atau disimbolkan pi y, dan kurvatur ultimate yaitu pi mu, dan kurvatur leleh yaitu pi y. Dapat dihitung dengan persamaan berikut. Untuk balok beton bertulang rangkap dengan tulangan tarik dalam keadaan leleh, maka duktilitas kurvatur dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana Rho sama dengan rasio tulangan tarik, Rho aksen sama dengan rasio tulangan tekan, D yaitu jarak dari serat terluar ke pusat tulangan tarik, D aksen yaitu jarak dari serat tekan terluar ke pusat tulangan tekan, N yaitu nilai ES per EY, dan F aksen C yaitu kuat tekan beton, F aksen Y yaitu kuat tarik leleh baja. Pengaruh dari duktilitas yaitu saat terjadi gempa, duktilitas akan mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada struktur sehingga struktur gedung tetap berdiri walaupun telah berada pada ambang keruntuhan. Studi kasus duktilitas yaitu perencanaan gedung tahan gempa di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terletak dalam wilayah gempa yang cukup tinggi. Dilakukan penelitian penulangan elemen struktur desain setelah melakukan analisis struktur dengan mengacu pada SNI nomor 1762 tahun 2012. Contoh perhitungan duktilitas yaitu sebuah balok beton dengan dimensi 300 mili dan tinggi 500 mili dibuat dengan menggunakan beton mutu 22,5 MPa dan baja tulangan yaitu nilainya 300 MPa. Jika balok digunakan untuk menahan momen sebesar 117 kN, rencanakan tulangan yang diperlukan. Dari hasil tersebut ditemukan hasilnya 190,4 kN per meter, yaitu lebih besar dari 146,25 kN. Selanjutnya yaitu energi disipasi. Definisi dari energi disipasi adalah energi yang hilang dari suatu sistem. Hilang dalam arti berubah menjadi energi lain yang tidak menjadi tujuan suatu sistem. Energi disipasi juga merupakan kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses leleh pada daerah sendi plastis. Timbulnya energi disipasi secara alamiah tidak dapat dihindari 100%. Contohnya itu yang pertama, energi panas yang timbul akibat gesekan. Dalam hal ini timbulnya gesekan dianggap merugikan. Rumusnya yaitu W sama dengan V kali S, di mana F sama dengan F adalah gaya gesekan dan S adalah perpindahan benda. Energi listrik yang kedua yaitu energi listrik yang terbuang akibat adanya hambatan pada kawat pengantar.
Rumusnya yaitu W sama dengan I kuadrat kali R kali T, di mana I adalah kuat arus listrik, R yaitu hambatan listrik, dan T adalah waktu. Yang ketiga yaitu energi panas pada trafo. Trafo itu dikehendaki untuk mengubah tegangan. Namun pada kenyataannya timbul panas pada trafo. Panas ini dapat dianggap energi disipasi. Berikut adalah ilustrasi dari energi disipasi. Pengaruh energi disipasi yaitu adanya gaya disipatif menyebabkan hilangnya energi secara signifikan. Oleh karena itu, adanya gaya disipatif dalam suatu sistem mengarah pada pembentukan panas. Gaya disipatif harus selalu melakukan pekerjaan negatif. Gaya disipatif juga dikenal sebagai gaya non-konservatif. Studi kasus mengenai energi disipasi yaitu pada penelitian pengaruh variasi bentuk plat sambung terhadap energi disipasi akibat beban siklik atau kuasi statis pada portal baja canai dingin dua dimensi. Dapat disimpulkan bahwa presentasenya sedikit dan rata-ratanya energinya hilang dari suatu sistem atau bisa dikatakan energi tersebut menjadi energi lain. Berikut adalah contoh perhitungan mengenai energi disipasi, yaitu diketahui dalam soal rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor disusun seri dengan rincian sebagai berikut. R yaitu 80, L 0,2, dan C yaitu 50 kali 10 pangkat min 6, atau juga dapat dirubah yaitu 50 kali 10 pangkat min 5 F. Volume maksimum yaitu Vmax kali sin kali W kali T sama dengan 220 akar 2 sin 500 T. Frekuensi angular yaitu diketahui 500 rad per S. Ditanya yaitu mengenai daya terdisipasi. Yang pertama yaitu kita mencari impedansi terlebih dahulu. Dalam mencari impedansi bisa digunakan sebagai berikut. Namun kita perlu tahu nih berapa nilai induktasi XL dan juga kapasitasi XC. Jadi kita harus menghitungnya dulu sebagai berikut. Setelah itu kita masukkan nilai induktasi XL dengan kapasitas XC ke persamaan beban total Z sebagai berikut. Kemudian kita mencari nilai Imax, ditemukan yaitu nilainya 2,2 akar 2A. Lalu mencari nilai I efektif yaitu ditemukan hasilnya 2,2 ampere, sehingga daya terdisipasinya yaitu 387,2 watt. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.